Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih di REST API tentang Lumen. Pada bagian yang ke-11 kita akan belajar tentang update data. Kita langsung ke materinya saja. Pada materi kali ini kita akan belajar untuk melakukan update data pada tabel kategoris dan tabel pelanggan. Jadi kita akan melakukannya untuk tabel kategoris dan tabel pelanggan. Kita akan langsung ke VS Code-nya. Di dalam sini kalau kita klik new terminal, kemudian kita lakukan php, kemudian artisan, kemudian route, kemudian list, kita dapat untuk kategori untuk melakukan update, yaitu kita menggunakan perintah put, kemudian API kategori, kemudian dalam sini ID, dan akan menjalankan function update di dalam kategori controller. Berarti kita akan langsung masuk ke dalam kategori controller, kemudian kita ke function update. Kita akan ke function update di dalam sini. Ini akan kita ganti karena kita akan mengambil ID dari sini. Berarti kita akan buat di dalam sini $id. Kemudian kita akan buat memanggil dari modelnya. Kemudian kita kasih where, kemudian kita kasih kolom yang akan kita gunakan sebagai where. Dalam kesempatan ini kita menggunakan ID kategori. Jadi di dalam sini kita pakai ID kategori, kolomnya sebagai where. Kemudian kita kasih ID kategori sama dengan apa? Sama dengan $id. Kemudian setelah itu ini kita kasih perintah yaitu update. Kemudian yang diupdate menggunakan apa? Kita akan gunakan dari request ini. $request, kemudian panah, kita kasih all. Seperti ini. Kita kasih titik koma. Kita Ctrl S. Kemudian kita tulis ini update, kita ganti dengan data sudah diupdate. Nah, ini kita tambahkan di dalam sini. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan coba menggunakan Postman. Di dalam Postman ini kita akan menggunakan yang ini, bukan form data tapi yang ini, form URL encoded. Nah, bedanya apa? Kita lihat di dalam sini, ini saya sudah carikan jawabannya. Post aplikasi Chrome. Nah, dalam sini ada penjelasan di dalam sini. Silakan dibaca sendiri di answer id.com 75201-207. Jadi nomor ID-nya ini. Jadi bisa dibaca penjelasannya. Ini adalah bentuk konten yang didimensikan dalam W3C. Kalau ingin mengirim teks sederhana atau data ASCII, maka URL encoded ini akan bekerja. Nah, kalau ingin ASCII atau biner dengan besar data, form data untuk itu. Jadi kalau kita mengirimkan non ASCII, ASCII, kita menggunakan form data. Kali ini kita akan menggunakan URL encoded. Kita akan tes kategori. Kemudian coba keterangan, kita tulis keterangan kategori. Kita akan ganti yang menggunakan di dalam sini adalah ID 1 gorengan. Berarti kita taruh dalam sini ID-nya 1, ininya pilihannya adalah put. Kita akan coba send. Nah, ini data sudah diupdate. Kita akan lihat di dalam sini, kita refresh. Nah, ini tes kategori, keterangan kategori yang nomor 1. Ini sudah kita ubah menggunakan Postman. Nah, ini kurang i. Saya update lagi. Kita cek lagi di dalam sini. Nah, ini tes kategori, keterangan kategori. Kita akan coba lakukan juga untuk yang pelanggan. Jadi ini tinggal kita copy saja. Copy. Kemudian kita masuk ke dalam pelanggan controller. Kita cari yang update. Kita paste di dalam sini. Kategorinya ini kita akan ganti dengan pelanggan. Kemudian yang di dalam sini kita akan ganti dengan $id. Kemudian kita Ctrl S.
jangan lupa yang ada di dalam rows-nya kita tambah. Jadi put ini kita akan copy, Ctrl C, kita taruh di bawahnya sini. Di sini kita tulis yang kategori ini kita isi dengan pelanggan. Kemudian yang controllernya ini akan masuk ke pelanggan. Pelanggan controller update. Jadi ini pelanggan. Kemudian ini ID. Kita akan coba cek lagi menggunakan PHP artisan route -2 list. Nah, put kita dapat API pelanggan ID controller, pelanggan controller menjalankan update. Kita sudah melakukan perubahan di dalam sini. Kita akan tes menggunakan Postman. Di dalam sini API kita isi dengan pelanggan, kemudian kita kasih garis miring, kita lihat di dalam sini pelanggan. Kita akan coba lakukan untuk yang nomor 1 ini, pelanggan. Kita akan ganti pelanggan, alamat, telepon. Berarti di dalam sini kita akan tambahkan pelanggan, kemudian ini kita isi dengan alamat, kemudian yang ini telepon. Telepon kita tulis di dalam sini, yaitu gorengan itu kita ganti dengan pelanggan. Pelanggan. Kemudian yang ini kita akan ganti dengan alamat. Kemudian yang ini kita akan ganti dengan telepon. Nah, ini sudah kita isi semua, dan ini juga sudah kita kasih put localhost, kemudian API pelanggan kita isi yang nomor 1. Kita send, kita cek dalam sini preview. Nah, ini kolom, ini ada salah, kita belum ganti di dalam pelanggan controller, yaitu ID kategori. Kita ganti dengan pelanggan, kita Ctrl S. Jadi untuk melihat error kita bisa klik di dalam sini preview. Kalau sudah selesai kita bisa ke pretty untuk melihat hasilnya. Jadi kalau ada error kita tinggal klik dalam sini preview, errornya apa. Kita akan tes lagi. Nah, ini data sudah diupdate. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Kita refresh. Ini sudah ganti menjadi pelanggan, alamat, telepon. Kemudian kalau kita coba lagi yang bawahnya, Dr. Elodie ini akan kita ganti juga dengan pelanggan, coba, alamat, coba, telepon, coba. Kita kasih, kita send. Data sudah diupdate. Kemudian kita ke dalam sini, kita refresh. Nah, ID-nya ini belum diganti. Ini harusnya adalah yang kita ganti adalah Elodie ini 2. Berarti di dalam sini kita kasih ID-nya 2. Kita lihat di dalam sini, kita refresh. Nah, ini pelanggan coba, alamat coba. Ini tadi yang ID 1. Kita kembalikan lagi ke ID 1. Jadi ini nggak pakai coba. Ini nggak pakai coba. Kita send. Kita cek lagi di dalam browser. Nah, oke, itu sudah bisa berhasil. Kita sudah bisa melakukan update. Jadi caranya sederhana. Kita tinggal kasih di dalam sini yaitu model, kemudian where, kolomnya apa yang akan kita gunakan sebagai patokannya untuk where-nya, yaitu kolom ID pelanggan. Kemudian isi dari where yang akan kita where itu ID kolomnya sama dengan apa. Misalnya kolomnya tadi sama dengan 1 atau 2, akan diambil lewat ID ini. Kemudian jalankan perintah update. Kemudian ini kita gunakan request all, artinya semua yang dikirim oleh Postman ini akan masuk sebagai data. Kemudian lakukan update. Nah, respon ini akan menampilkan tulisan yang ada di dalam sini supaya kita tahu bahwa proses ini sudah selesai. Jadi respon ini sebagai balasan, dia akan menjalankan perintah kemudian memberikan laporan di dalam sini. Nah, kita tahu oh sudah diupdate. Itu saja materi tentang update. Kita lanjut materi tentang Lumen di video berikutnya. Terima kasih.